Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qarama wa hadratal ummahatil muslimat, Majelis Taklim Masjid Al-Furqan yang semoga semua kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini walaupun diiringi tik-tik bunyi hujan di atas genting, tapi ibu tetap melangkah yang tentu ada kaidah fikih as-sawab ala qadri ta'am. Pahala itu jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Semakin sulit meraihnya, walaupun amalannya sama, tapi nilainya beda. Orang mau berangkat ngaji, kalau cuacanya cerah, hawanya enteng. Tapi kalau kayak gini ini dari pagi kerita keriting, kadang orangnya belum keluar, tangannya udah keluar. Kadang di rumah mau keluar nungguin suara di masjid. Kok di masjid belum ada selawatan ya? Biasanya penuh ya. Ya alhamdulillah. Itu kalau di daerah sono, daerah saya sono, itu selawatannya itu kan pakai bahasa Indonesia ya. Kalau ibu tadi kan pakai bahasa Arab ya. Pada pinter-pinter, kan sono kan pakai bahasa Indonesia. Pada nyanyi, ibu-ibu sekalian, pagi ini pengajian. Karena di belakang saya ngajinya pagi, jam 9. Janganlah dilupakan, karena ini kewajiban. Kalau yang niat berangkat, berangkat. Kalau yang enggak niat berangkat, ya balik nyanyi. Maafkan aku Bu Haji, pagi ini enggak ngaji. Ya kalau di sini ya malam ini ya. Nah itu biasanya pengurus majelis taklim kalau udah setengah jam yang datang atu buka pintu, krek satu masuk, krek satu masuk. Akhirnya kesel, lagunya dirubah. Bila Israel lagunya ngancem, datang memanggil. Alhamdulillah di sini nggak perlu pakai itu, udah pada datang ya. Alhamdulillah. Karena memang tadi dikatakan as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan meraihnya. Bahkan bisa jadi amalannya lebih sedikit tapi pahalanya lebih besar karena memang sulit jalaninya. Sholat subuh itu cuma 2 rakaat ya. Itu dibanding dengan sholat duhur yang 4 rakaat, dari sisi afdholiyahnya, keutamaannya lebih utama sholat subuh. Karena memang sholat subuh itu abot, apalagi yang enggak terbiasa sholat subuh. Biar diadzanin, ya tetep aja baru azan. Apalagi kayak begini ya. Baik,
jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan ngaji kita pertemuan di bulan yang lalu. Masih ingat? Lupa ya? Wong saya yang nggak nyatet aja inget loh. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu masih hafal ayatnya ya. Bahwa Quran itu la raiba fihi, kita tidak boleh ragu dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Lah Al-Quran itu fungsinya apa? Hudan, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Ini kadang banyak kita yang menyalahgunakan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai buat pantes-pantes kalau ijab kabul. Sering kan ibu hadir di acara akad nikah, mas kawinnya. Itu kira-kira nanti setelah ijab kabul Qurannya dimasukin lemari apa dibaca? Keluarnya kapan? Yang ngeri kadang itu keluarnya ntar kalau istrinya hamil 4 bulan, Qurannya itu keluar, tapi yang baca juga bukan suaminya, bukan si istri, ibu-ibu majelis taklim, ya kan? Kalau orang sini biasanya dibacain apa? Surat Yusuf. Maksudnya apa? Biar ganteng kayak Yusuf. Kalau kata saya ngimpi. Kalau bapaknya orang kebantenan modelnya begini-begini ini, ntar kalau lahir ya nggak jauh-jauh dari itu. Biar dibacain Yusuf sehari 25 kali sampai 9 bulan 10 hari pas lahir tetep nggak jauh-jauh beda sama emak sama bapak. Lah iya. Umpama loh Bu, umpama ibu punya cucu, bapaknya orang Indonesia asli, emaknya orang Indonesia asli, modelnya ya begini kan orang Indonesia itu, nggak beda-beda jauh kan, semuanya minimalis, hidung ya minimalis ya, lah iya badan ya minimalis, hidung itu yang penting buat naruh kacamata nggak melorot itu udah bagus. Kalau buat naruh kacamata kok melorot, nah. Lah kalau bapak maknya asli orang Bantenan, nanti lahir kok tiba-tiba wajahnya mirip Nabi Yusuf orang Arab, itu ibu kalau di undangan akikahan takutnya malah pada suudon. Itu bapak maknya gitu, kok anaknya oh kan. Ntar kalau lagi marhabanan biasanya kan bayi digendong keliling ya. Ntar kan sambil Noel kan sambil pada suudon malah. Jangan-jangan tuker ke rumah sakit ini mah. Yang ditiru bukan kok gantengnya kayak Yusuf, bukan kok cantiknya kayak Maryam. Karena fisik itu nggak bisa ditiru. Fisik itu ya nggak jauh-jauh beda dari bapak emaknya. Yang pengen ditiru tentu akhlaknya. Kalau pengen niru nasibnya Nabi Yusuf, nasibnya sengsara terus. Lahir dari anak dari istri kedua dari Nabi Yakub. Nabi Yakub kan istrinya 2. Nabi Yusuf itu dari istri kedua. Kemudian anak dari istri pertama ini nggak pernah suka dengan anak dari istri kedua. Itu di mana-mana dari zaman Nabi sampai sekarang. Yo begitu. Ibu kalau nonton sinetron tuh di Indosiar yang nggak kelar-kelar itu ceritanya nggak jauh-jauh dari itu. Lah kemudian sama kakaknya bilangnya diajak main, ternyata dicemplungin ke sumur.
Lapor ke bapaknya, katanya dimakan macan. Lah kemudian begitu dicemplungin sumur, ada orang ngambil air, ditimba, diangkat, dijual, dijadikan budak. Begitu jadi budak, udah agak gede, disenengin sama majikan perempuannya yang namanya Zulaikha. Nabi Yusuf gak mau karena dia masih muda, ganteng, mosok didemenin sama emak-emak, gak mau. Akhirnya dituduh malah memperkosa Zulaikha, akhirnya di penjara. Kapan enaknya? Lalu kalau kita punya anak nasibnya kayak gitu gimana? Tapi kan akhir perjalanan hidupnya, karena beliau bisa menafsirkan mimpi dari seorang raja, akhirnya dia diangkat jadi, kalau sekarang mah Menteri Keuangan. Dia itu yang pengen ditiru sama orang-orang, jadi Menteri Keuangan. Tapi kan proses perjalanannya berat, ampun. Lah Quran kadang cuma disalahgunakan sebagai mas kawin. Padahal Quran sendiri bilang zalikal kitabul la raiba fihi hudan, sebagai petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lah lalu siapa orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti udah tiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lima, wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau lima ini terpenuhi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul hafal ya? Ya udahlah, kalau hafal tutuplah doa. Lah kan udah bisa, udah hafal. Siapa itu muttaqin? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya dengan adanya yang ghaib. Ghaib itu jangan dibayangkan mak lampir, sundel bolong, apalagi grandong, bukan, itu mah imajinasinya sutradara. Ghaib itu segala sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Mata nggak bisa melihat, kuping nggak dengar, kulit nggak terasa, pokoknya panca indera kita nggak bisa jangkau. Itu namanya ghaib. Kalau stroke itu ghaib ya? Stroke enggak, mau bisa dirasa. Kalau pengen nyoba monggo, itu ada colokan tuh. Walaupun nggak bisa dilihat, tapi kan bisa dirasa. Coba. Nah. Sinyal itu gaib nggak? Ada yang pernah lihat sinyal? Sinyal warnanya kayak apa? Nggak tahu ya. Tapi kok kita sering ngomong, misalnya kita lagi main keluar daerah, mau nelpon nggak bisa, nggak ada sinyal. Ini buatan manusia aja, kita panca indera kita nggak bisa jangkau, apalagi yang diciptakan oleh Allah. Rukun iman itu 6 ya? 6. Ini bagi kita 99% ghaib. Nomor 1, iman pada Allah, Allah maha ghaib. 2, iman pada malaikat Allah, malaikat Allah. Ada yang pernah ketemu malaikat? Ada yang mau pengen ketemu? Kalau pengen ketemu, Israel siap menunggu.
nggak perlu diundang. Wong nanti kalau udah kontrak habis dia datang. Malaikat Allah gaib. 3 apa? Kitab Allah. Bagi kita yang wajib kita imani itu kan 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang 3 bagi kita gaib cuma 1, Quran tok. Yang keempat, iman pada utusan Allah, Rasul Allah. Kita orang yang hidup di 1500 tahun setelah berakhirnya masa kerasulan. Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu wafat 1500 tahun yang lalu. Berarti kita gak pernah ketemu Rasul. Tapi percaya adanya Rasul atas siapa? Kata Quran. Kan tadi bilangnya Zalikal kitabu. Yang diterangkan oleh Quran itu kita tidak boleh ragu, termasuk adanya utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Percaya ada ya kiamat ya. Kapan datangnya wallahu a'lam. Tapi kalau melihat tanda-tandanya kayaknya sekarang udah deket. Kiamat itu konon katanya hari Jumat. Tadi hari Jumat, berarti kurang seminggu lagi ya. Tapi Jumat kapan? Dalam hadis cuma Rasulullah sering bilang la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Kiamat itu makin dekat ketika kita merasakan waktu itu berlalu dengan cepat. Kita udah ngerasain belum? Tahu-tahu Jumat lagi, tahu-tahu sekarang udah Oktober. Ya. Oktober, tahu Desember, tahu-tahu Lebaran, tahu-tahu puasa, tahu-tahu tua, tahu-tahu. Cepet banget ya. Berat. Padahal dulu zaman saya sekolah, apalagi ketemu guru matematika, gurunya perempuan, itu lama banget. Keliatin jam. Sekarang saya merasakan waktu paling lama itu kalau nganterin istri belanja ke pasar. Lama. Udah nggak ada parkirannya, nungguin di pinggir jalan, panas. Itu ngeliat istri nawar kangkung nggak kelar perasaan bodoh, lama loh waktu. Ibu kalau belanja juga begitu. Ya Allah, kangkung udah diikat, masih aja ditawar. Giliran belanja ke mall nggak ditawar, giliran ke pasar nawarnya. Ya Allah. Yang terakhir iman kepada qada qadar. Bagi kita juga sama, gaib. Itu yang rukun iman. Belum lagi pahala. Ada yang pernah lihat pahala modelnya kayak apa? Lah ini dingin-dingin hujan-hujan datang ke sini nyari apa? Udah dapat? Iya, gaib ya. Gak tahu kita pahala dosa. Orang ahli dosa sama ahli pahala kalau duduk sebelahan samar, gak ketahuan dia. Lah kenapa kita percaya? Karena yang mengabarkan, yang menginformasikan itu Al-Quran. Maka ciri utama muttaqin yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil. Ini pelajaran kita bulan lalu. Sekarang wa yuqimunas sholata, dan mereka yang mendirikan sholat. Dalam Quran, sholat itu selalu memakai bahasa yukimuna, yukimu, aqamu, aqama. Kalau diterjemahkan secara bahasa artinya mendirikan. Tidak pernah sekalipun bahasa Al-Quran memakai lafaz fa'ala.
yaf'alu atau yaf'aluna yang artinya menjalankan. Perintahnya Quran mendirikan, bukan hanya sekedar menjalankan. Maksudnya apa? Kalau menjalankan itu yang penting dia sholat, nggak teliti wudunya, nggak teliti gerakannya, yang penting pokoknya sholat. Itu melaksanakan sholat. Yang dikehendaki oleh Quran itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya orang yang teliti dalam sholatnya, mulai dari sebelum sholat, artinya mulai dari wudunya. Jangan sampai wudu cuma nabokin muka doang. Ada orang wudu kan begini, airnya diginiin, jadi yang basah cuma ini, sini enggak. Padahal wajib dibasuh ketika membasuh wajah itu dari sini nih, tempat tumbuhnya rambut sampai batas kuping kanan kiri sampai janggut bawah. Ini harus terkena air. Kemudian ketika tangan mulai dari ujung jari sampai ke sikut, minimal sikut ini harus kena air. Jangan sampai karena ngikutin model baju ditarik gini nggak bisa, kemudian bulunya cuma segini dong. Harus sampai sikut. Bagi yang memelihara kuku dalam Islam boleh, tidak ada larangan orang manjangin kuku. Tetapi fatwa Imam Nawawi Banten, kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong itu wajib kena air. Ini kuku kita kan, kalau yang ini kan nggak bisa dipotong nih. Lah kalau yang lebihannya itu kan bawahnya bisa dipotong. Lah kulit yang di bawah kuku yang bisa dipotong ini wajib kena air. Kalau tangan sih gampang ya, tinggal gini kan keran dari atas, udah masuk ke sela-sela ini. Yang repot itu kalau jari kaki. Lah kalau tempat wudhunya ada duduk, enak tinggal kaki di. Nah, terus kan air ngocor dari sini. Lah kalau memang tidak ada perlunya, yo lebih baik dipotong. Kalau kayak emak saya, kuku itu wajib. Karena asal tiap pagi ayam turun dari pohon mangga, tok, tangkep celep, langsung diginiin celep. Nah, ayam udah siap bertelur. Lah kalau orang sini buat apaan? Lah iya, kalau emak saya kanggo kepake karena buat ngecek ayam ini sudah mau bertelur atau belum. Di kampung lah orang sini ya buat upil lah ya. Nah. Artinya ketika wudhu hati-hati, jangan asal yang penting basah, mulai dari basuh wajah, tangan, kan yang wajib cuma 4, wajah, tangan, pala, sama kaki. Yang wajib cuma itu, yang lain sunnah. Kemudian setelah wudhunya selesai, orang yang mendirikan sholat itu pakaiannya dihati-hati. Kalau perempuan biasanya problemnya mukenanya kalau kurang panjang. Kalau dia berdiri memang ketutup, tapi kalau sujud biasanya telapak kaki kebuka. Maka lebih aman yang kayak ibu gitu, pakai kaos kaki, lebih aman. Kalau yang enggak pakai kaos kaki, khawatirnya ketika sujud telapak kaki kebuka. Kalau itu kebuka sampai 1 rukun, maka otomatis sholatnya batal. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki biasanya problemnya yang pakai kaos begini. Pakai kaos yang ini loh, nyetrit, ngepres. Begitu dia rukuk, sujud, lesung pipitnya kelihatan. Itu biasanya yang anak muda. Makanya saya pernah lihat ada satu masjid itu nyediain rompi.
Karena masjid itu di pinggir jalan raya, banyak orang pada mampir sholat. Khawatirnya ada anak muda yang tadi kaosnya nyetrit, kalau rukuk sujud itu khawatirnya tadi itu lesung pipitnya kelihatan. Makanya disediain rompi biar kalau rukuk sujud ketutup. Nah, pakaiannya, tempatnya, badannya diteliti. Kemudian ketika sholatnya, yaitu al-muhafadzatul qiraah, hati-hati dalam membaca bacaan sholat. Sholat itu yang wajib dibaca cuma 5: takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Yang wajib dibaca cuma ini: takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian al-fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholawat, kemudian salam yang pertama. Ini ketika membaca takbir jangan memanjangkan huruf A dan jangan memanjangkan huruf Ba. A, jangan memanjangkan misalnya begini, Allahu Akbar, salah fatal. Kemudian yang kedua, jangan memanjangkan huruf Ba-nya, Allahu Akbar, salah fatal. Artinya nanti berubah. Begini, kalau yang benar Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya dipanjangin jadinya Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar. Jadi seakan-akan meragukan Allah Maha Besar kalau A-nya dipanjangin. Lah kalau manjangin di mananya? Di lafaz lam jalalahnya, Allahu Akbar boleh, tapi jangan A-nya. Kedua, jangan memanjangkan huruf Ba-nya. Akbar jangan dipanjangin jadi Akbar. Artinya beda banget. Kalau Akbar artinya yang maha besar, tapi kalau Akbar itu seumpama ini, atas ini kan tutup ya, kalau bawah namanya apa? Ini loh, umpama ini panci, kalau atas kan tutup panci, kalau bawah pantat panci. Ya itu artinya akbar, kalau baknya panjang itu artinya pantat panci. Artinya jauh berubah ya. Iya. Kalau akbar pendek, baknya itu yang maha besar. Tapi kalau akbar itu artinya pantat. Mosok Allah pantat panci. Pelecehan ya. Lah, akbar kan sering dijadikan nama anak ya. Ada orang sini yang namanya Akbar, anaknya. Kalau deket kita panggilnya Akbar, itu ya. Coba kalau orangnya jauh. Ya kalau orangnya jauh, panggilnya gimana? Artinya apa? Kalau enggak orangnya deket tapi ibu lagi kesel, Akbar, susah amat sih dinasehatin ya. Berarti kalau baknya panjang artinya lah terus gimana ini? Ya Allah. Lah itu ketika membaca takbiratul ihram jangan memanjangkan A, jangan memanjangkan huruf Ba.
artinya berubah. Itu baru Allahu Akbar. Kemudian ketika Al-Fatihah yang rawan kalau geser sedikit artinya berubah itu iyyaka na'budu. Ayat berapa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Itu kalau bacanya sedikit bergeser sama kayak tadi, artinya berubah fatal. Yang benar yaknya pakai tasdid. Kalau di Indonesia kan y-nya double. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang benar. Hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta tolong. Iya benar. Kalau digeser dikit yaknya tanpa tasdid. Yaknya kalau di Indonesia ditulis satu, jadi bacanya lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa ditekan. Itu artinya hanya kepada sinar matahari pagi. Na'budu kami nyembah. Wah, yang nembah sinar matahari pagi itu siapa? Jepang. Kalau enggak saudara-saudara kita yang beragama lain, kalau pagi-pagi buka toko itu biasanya sambil bakar lidi. Kan madepnya ke sana ya. Itu kalau iyyaka dibaca tanpa tasdid. Berubah ya, bahaya ya. Niatnya nyembah Allah malah ngomongnya nyembah matahari. Yang nyembah matahari itu kan agama Majus. Agama apa? Sinto. Yaitu. Nah, itu dalam bacaan Fatihah. Lah orang yang yuqimunas shalah itu teliti, bacaannya teliti, rukuknya teliti. Artinya bagi kita yang masih sehat, belum ada penyakit apa-apa, ketika rukuk itu usahakan lurus begini punggungnya. Bagi yang belum punya penyakit, kalau yang penyakit rematik, encok, semurat, sebisanya ini ya ora apa-apa. Yang penting umpama berdiri begini terus agak ora apa-apa, namanya nggak bisa. Tapi bagi yang masih sehat, ya harus plus tumak ninah. Tumak ninah itu seukuran orang membaca tasbih sekali, subhanallah udah cukup. Itu sudah disebut dengan tumak ninah. Lebih sempurna ya seperti yang kita pakai sehari-hari itu, subhana rabbiyal alimi. Kemudian wa itmamus sujudi, menyempurnakan sujud. Dalam sujud itu ada 7 anggota badan yang harus diletakkan ke masjid, ke tempat sujud. Yang 1 harus langsung nempel, yang 6 boleh terhalang. Yang ini apa ini? Jidat, kening, jidat ini harus langsung nempel ke tempat sujud. Makanya hati-hati yang pakai kerudungan, pakai mukena. Ininya harus nempel ke tempat sujud. Sementara 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki, kan 7 semuanya, itu boleh terhalang. Misalnya kayak lagi di musim dingin, sholat pakai sarung tangan, monggo. Kalau lagi umroh pas musim dingin kan, kalau subuh itu kan kadang pakai kaos kaki aja masih nembus ya. Nah,
tangan boleh, tapi yang satu ini harus harus nempel ke lantai, ke tempat sujud. Dan tumakninahnya itu namanya yuqimunas shalah, teliti dalam sholat. Kemudian yang terbesar adalah seperti ayat yang masyhur, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perilaku buruk dan perilaku mungkar. Artinya sholatnya bisa berpengaruh dalam akhlak kepribadian sehari-hari. Sholat itu simbol, sujud itu gerakan terbanyak dalam sholat. Ketika sujud, kita diperintahkan untuk meletakkan anggota tubuh yang paling mahal biayanya. Ini kan paling mahal ya, apalagi ibu-ibu. Kalau laki mah lumayan agak murahan, paling ini doang paling 25.000. Ini juga gak ganti-ganti, belum rusak. Nah, kalau ibu mahal bu ya, kadang ini udah bagus-bagus dikerok, diganti. Kalau enggak katanya disulam. Lah iya, pokoknya kan biayanya paling mahal kan ini ya, paling mahal. Palanya satu kerudungan bisa 85 ya. Ini ibu-ibu yakin, saya yakin kepala satu minimal punya 30 itu paling sedikit. Bener gak? Iya makanya kalau laki mau pokoknya ini ya ganti-ganti segini, paling tambah kacamata 25.000. Belinya di pinggir jalan ya 100 dapat 4. Nah kalau ini anggota yang paling kita hormati, kita ketemu orang ditepuk pundak nggak marah, kita ketemu orang ditepuk lengan nggak marah. Coba tiba-tiba ketemu orang langsung dipegang, marah kita ya. Tapi ketika sujud diperintahkan untuk meletakkan di tanah sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak kaki. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita jadi orang terhormat seperti kepala, ingat suatu saat kau akan ke bawah seperti lutut dan bahkan kau ke bawah seperti telapak kaki. Artinya orang yang sholatnya benar insya Allah jauh dari sifat sombong. Lah orang kok sholatnya rajin tapi sombongnya naudzubillah, wah itu namanya STMJ, sholat terus maksiat yo jalan. Baru berangkat umroh aja kalau nggak dipanggil bu umroh nggak mau nengok. Lah ya kalau pulang haji kan dipanggil bu haji. Lah kalau pulang umroh, ya nggak gitu maksudnya lah. Itu yang dimaksud dengan yuqimunas shalah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari sebagian razaqna yang kami rezekikan hum kepada mereka, yunfikun, mereka mau berinfak. Artinya harta yang kita punya, yang dititipin Allah ke kita, ini ada hak orang lain. Tuh, itu yang biru buat apa? Anak yatim, sosial. Nah, yatim berarti kan ini harta dari kita, tapi ada hak orang lain yang kita kumpulkan di situ. Ciri orang muttaqin itu yakin betul bahwa harta yang ia terima ini ada sebagian milik orang lain yang dititipkan kita lewat kas sosial, lewat kas yatim. Ini udah bener untuk membangun muttaqin itu caranya ya begini, bahwa yang kita punya ini enggak 100% milik kita.
Kalau dalam ayat Quran wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan dari harta yang mereka kuasai itu ada haknya orang yang meminta-minta dan ada orang yang menahan diri. Meminta-minta itu artinya ya memang dia datang untuk minta. Ada orang yang sebetulnya dia sangat butuh tapi dia menjaga kehormatannya, nggak mau meminta. Dia kalau dikasih diterima, tapi kalau nggak dikasih dia lebih baik menahan diri. Itu orang paling top. Sebetulnya dia butuh banget, tapi ia saking menahan dirinya tidak mau meminta-minta. Lah itu kita sebagai tetangga yang kebetulan umpama dikasih rezeki lebih oleh Allah, orang seperti itu yang harus didahulukan. Lah ciri muttaqin itu wa mimma razaqnahum yunfikun, mau berinfak mau berbagi. Namanya macam-macam. Kalau yang wajib namanya sedekah, zakat. Kalau yang sunnah ya ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, ada macam-macam namanya. Tapi intinya sama, yaitu mengeluarkan harta yang dititipkan ke kita untuk pihak lain. Pihak lain itu bisa perorangan, anak yatim, bisa sosial itu kalau misalnya lampu di jalanan putus, ada jembatan yang rusak, kemudian ikut partisipasi nyumbang, yaitu namanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Lah kalau kita nggak punya duit gimana? Allah itu kan memberi kemampuan kita beda-beda ya. Ada yang duitnya banyak tapi ilmu nggak punya, ya maka dia nyumbang duit. Dia ilmu ada, tapi kalau dimintain duit adalah dimakan aja pas-pasan, ya wes dia nyumbang ilmu. Lah kalau ilmu nggak punya, duit nggak punya, tenaga. Ini kegiatan pengajian jalan begini kan karena ada yang nyumbang ilmu, ada yang nyumbang harta, ada yang nyumbang tenaga. Lah kalau tenaga nggak punya, ilmu nggak punya, duit nggak punya, minimal nggak krecokin. Nyumbang duit enggak, nyumbang ilmu enggak, nyumbang tenaga enggak, komen dulu. Mosok pengajian kok kuenya komen mulu kerjaannya. Wah wes orang model gini yang diarep apanya. Kalau kita nggak bisa nyumbang ilmu, nyumbang tenaga, nyumbang duit, yowis ngedoain. Bahkan ada yang saya nyumbang senyum aja boleh nggak? Boleh, yang penting sesuai. Wong hadisnya tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu, artinya senyum kepada sesama manusia. Jangan langsung memaknai senyum adalah sedekah kemudian kotak lewat disenyumin. Ini kotak lewat katanya sedekah. Iya kotak lewat disenyumin. Pulang di situ ketemu kotak apa di luar, kok senyum mulu pulang, katanya senyum sedekah. Itu senyum yang salah tempat. Nah, ciri muttaqin yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya orang mau berbagi walaupun enggak seberapa besar, wong memang yo disesuaikan dengan kemampuan. Yo minimal ngisi kotak itu coklat masa enggak bisa sih ya. Itu loh. Tadi masukin coklat atau abu-abu? Yo kita kan kemampuan nggak sama ya. Yang kebetulan kemampuan merah yo alhamdulillah. Nggak merah yo biru. Biru nggak yo hijau. Hijau nggak yo ungu. Ungu nggak yo coklat. Coklat nggak yo
abu-abu enggak yo. Yo paling enggak ngurang-ngurangi apa kek di rumah nanti rencana buat ngisi kas sosial, ngisi kas yatim, walaupun bawa yang abu. Nah, iya, wong kita print sekali di Indomaret itu minimal abu-abu ya. Nah kalau sehari 5 kali print, nah, iya jadinya ungu kan ya. Nah, iya. Itu motor nggak tambah pinter ya. Nah ini udah tempatnya adem, enak, AC ya. Pulang dibawain roti aja itu satu abu-abu dapat nggak? Loh ya tekor kalau. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat, ciri orang mutakin itu orang yang percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya Quran tuh. Kemudian hadis. Kalau yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad ya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bedanya kalau yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad kita hanya wajib percaya saja. Taurat, Zabur, Injil kita hanya percaya bahwa itu ada, tapi bentuknya kayak apa, tulisannya gimana kita nggak tahu. Wong memang kita nggak wajib. Lah, tetapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu wajib kita pelajari. Nah, setiap malam Sabtu ngumpul di sini ini kan dalam rangka melajari wa ma unzila walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau itu maksudnya Nabi Muhammad. Quran itu sudah jelas. Hadis itu maksudnya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Ketetapannya itu maksudnya begini. Ada Rasulullah melihat sesuatu, beliau tidak melarang tapi juga beliau nggak melakukan. Itu namanya ketetapan. Rasulullah melihat ada sahabat makan apa misalnya, tapi beliau nggak ikut makan tapi juga nggak melarang. Itu namanya ketetapan. Nah, yang wajib kita pelajari itu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa nanti ada hari akhirat. Kapan? Ya, kita nggak tahu. Hanya tadi tanda-tandanya aja. Kalau gambaran kejadiannya di Quran banyak digambarkan al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil. Apal ya? Itu gambaran tentang kiamat itu nanti kayak apa. Gunung-gunung berterbangan, orang-orang kayak laron dikena angin. Ada lagi idza zulzilatil ardu. Nah, cukup di situ. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya goncangan. Kalau gempa bumi itu ibarat ini bumi cuma gini doang loh. Itu aja udah ngotak-manting gak karuan. Lah itu nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha
ketika bumi diopiak-opiak, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan mengeluarkan isinya. Kira-kira kalau kita di sini ini yang keluar dari sini nanti apa ya? Wah, itu yang ngeri yang rumahnya dekat Budi Dharma. Yang dekat Budi Dharma ketika dulu cak-cak begitu keluar mayit semua. Kalau dari sini bawa batu, bawa apa ya kita nggak tahu ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu gambarannya kiamat kayak gitu. Tapi kapan datangnya wallahu a'lam. Kita hanya wabil akhirati hum yuqinun. Yakin itu pasti akan terjadi. Dan setelah itu akan ada kehidupan akhirat. Akan ditentukan mana surga, mana neraka. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Orang yang amal baiknya lebih banyak maka akan memperoleh kehidupan yang enak, adem, ayem, gemah ripah, loh jenawi, kerto tentrem, karto raharjo. Ini yang fa amma man saqulat. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Lah kok yang kebaikannya cuma dikit, jahatnya lebih banyak, maka akan narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Lah itu sampai kapan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Wes ya iku ngono. Tapi sebaliknya innal ladzina amanu wa amilus solihati. Lanjutannya. Ayo. 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 Ayo lanjutannya. Yang al-bayyinah itu masalahnya nggak pernah dibaca sih ya kalau sholat ya. Kefajaman. Yang neraka ya akan dipilih ke neraka, yang surga ya akan pilih surga. Kalau dalam al-waqiah wa ashabul yamini ma ashabul yamin sebelah kanan, wa ashabus shimali ma ashabus shimal kiri. Wes akan ditentukan itu nanti di akhirat. Lah sekarang ini, saat ini nih kita nih lagi berusaha untuk supaya wa amma man saqulat mawazinu, lagi nyari-nyari isi buat isi timbangan amal soleh biar masuk ashabul yamin. Ini sekarang nih entah dapatnya berapa on ya kita nggak tahu ya. Ya syukur-syukur puluh kilo gitu ya. Yo kita nggak tahu lah, pokoknya urusan malaikat yang nyatet. Pokoknya kalau ada panggilan hayya 'alas shalah, kita jalan. Itu dalam rangka mau ngisi timbangan yang sebelah kanan. Lah kok selesai sholat ada yang buku. Nah, itu dalam rangka ngisi dalam rangka ngisi timbangan sebelah kiri, tinggal nanti ditimbang kira-kira berat yang sholatnya 5 menit, terus ininya tadi berapa menit? Ya wis, itu gak usah kita repot, udah ada petugasnya, malaikat raqib atid. Kita gak usah repot kayak Bang Madid. Ingat Bang Madid? Yang kemana-mana bawa buku, asal habis nganu catat, nggak perlu. Tapi sekarang malaikat raqib atid itu tugasnya udah mulai banyak digeser. Orang lagi tadarus, alhamdulillah tadarus, tahajud, kata malaikat raqib, ya Allah, tugas saya udah mulai ringan. Enggak begitu.
Kita ini nanti pokoknya tinggal terima catatan amal. Apakah kita ashabul yamin atau ashabus shimal? Pengennya ya ashabul. Lah kalau 5 itu tadi terpenuhi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang yang selalu mendapat petunjuk bimbingan dari Tuhannya. Wa ulaika, dan mereka inilah humul muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Lah moga-moga 5 ini bisa masuk ke dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup,